meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Pencemaran air sama pencemaran udara. Nah, ada yang masih ingat apa itu pencemaran lingkungan? Iya, Mas. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Ya, itu merupakan definisi pencemaran lingkungan. Ya. Nah, coba lihat gambar ini. Ini gambar apa? Tanah. Apa yang terbayang di benak kalian ketika mendengar kata tanah? Tanah tempat tumbuhnya tanaman. Bentar, terus Mbak. Tempat membangun jalan. Tempat membangun rumah. Tempat kucing bermain. Ya, itu semua benar ya. Jadi tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Di mana mineral berasal dari pelapukan batuan, sedangkan bahan organik itu berasal dari jasad makhluk hidup yang sudah mati dan membusuk. Oke, itu kalian melihat sampah berceceran? Bagaimana keadaan tanah ketika ada sampah? Maka tanah akan tercemar. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pencemaran tanah. Ya. Pencemaran tanah. Sudah tahu? Nah, pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan masuk dan merubah bahan alami atau lingkungan alami ya. Ya. Di mana pada pencemaran tanah itu ada jenis-jenis polutan atau polutan itu bahan yang mencemari tanah, yaitu ada 3. Yang pertama, polutan kimiawi, polutan biologis, dan ketiga itu polutan fisik. Polutan kimiawi ini berasal dari bahan kimia seperti deterjen, oli, dan minyak. Kemudian polutan biologis ini berasal dari makhluk hidup seperti bakteri dan juga jamur. Sedangkan polutan fisik itu seperti kaleng, karet, dan plastik serta lain-lainnya. Oke? Coba lihat gambar ini. Sebutkan perbedaan gambar 1 dengan 2. Ada yang tahu? Ada. Coba siapa yang mau menyebutkan? Ayo, Mbak. Gambar 1 ini lingkungan subur, sedangkan ini Tercemar. Nah, ya, Tercemar. berarti ini lingkungan tidak tercemar, sedangkan ini lingkungan tercemar. Nah, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri lingkungan subur dan juga tidak dan juga tercemar? Cirinya yang subur, Bersih, terus yang subur kotor. ayo ini gimana, Mbak? Tercemar, tidak bau. Terus subur. Subur. Kalau yang tercemar berbau Bau busuk, busuk, kering, tak tercemar. dan tidak subur. Jadi gambar 1 ini gambar tanah yang subur, ciri-cirinya tidak berbau busuk, terus memiliki tingkat keasaman normal, tidak mengandung logam berat. Sedangkan yang gambar kedua ini tanah tercemar, ciri-cirinya ini tidak subur, terus kering, berbau busuk, mengandung zat asam tinggi serta mengandung logam berat.
Oke, selanjutnya untuk memecahkan gambar yang ada di sini, bagaimana dampaknya, bagaimana penyebabnya, serta bagaimana cara menanggulanginya serta mencegahnya. Selanjutnya kerjakan LKS ya. Ya. Oke, perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKS-nya. Kan gue isi tanah. Nah, coba lihat. Ini kan sudah ya tadi ya. Ini subur, tanah subur, dan ini tanah bercemar. Selanjutnya kalian coba ini sebutkan ini faktornya apa. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di sini ya, dengan membaca referensi yang sudah Ibu kasih atau buku paket. Iya. Silahkan diskusikan bagaimana penyebabnya, dampaknya, serta cara menanggulanginya. Silahkan dibuka buku paketnya untuk mencari jawabannya. Satu. Ayo silakan. Dibuka buku paketnya ya. Jawab. Sudah. Oke, selanjutnya presentasi ya perwakilan kelompok 1. Ayo maju ke depan. Oke. Yang kedua, yang ini merupakan pencemaran tanah yang diakibatkan ban limbah pertanian. Dan ini merupakan mencegah pencemaran tanah yang diakibatkan limbah industri. Setelah melihat gambar dan membaca referensi bagaimana perkembangan yang terjadi pada lokasi pencemaran tanah di atas, penyebaran limbah domestik di mana biasanya berasal dari bangunan seperti plastik,
pencemaran tanah, dampaknya, terus cara mencegah dan juga menanggulanginya. Tadi gimana? Faktor penyebabnya itu apa aja? Limbah domestik, terus limbah cair. Salah. limbah domestik, terus limbah pertanian dan juga limbah industri. Kemudian dampaknya apa saja? Dapat menimbulkan bau yang Tidak sedap. atau tidak sedap. Terus struktur tanah rusak sehingga tanaman tidak tumbuh subur. Terus yang ketiga, bagaimana cara mencegahnya tadi? Mengubur sampah organik menjadi kompos, mendaur ulang sampah anorganik, kemudian membakar sampah anorganik, ya kan? Ya. Kemudian tidak menggunakan pestisida secara berlebih. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya tadi? Dengan cara satu, remediasi, kedua, bioremediasi. Itu merupakan pencemaran tanah. Kita sudah mempelajari faktornya, terus penyebabnya, faktor penyebabnya, dampaknya, cara mencegah dan cara menanggulanginya. Nah, untuk minggu depan Ibu akan kasih kalian tugas untuk buat artikel tentang pencemaran tanah yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa dulu ya. Ya. Ayo dipimpin kata kelasnya. Membaca doa. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja proses pembelajaran hari ini dan semoga bermanfaat.